Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel gue. Oke, jadi semenjak statement Apple di tahun 2020 lalu yang ingin mengurangi dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan dari adapter charger, kita jadi harus membeli adapter charger untuk lini iPhone 12 yang kita beli. Dan sepertinya ini suatu kewajiban ya untuk kita membeli adapter itu. Karena sebenarnya kita punya dua alasan kenapa kita harus membeli charger Apple yang baru ataupun ya brand lain. Nah, yang pertama, kalian yang masih punya charger adapter untuk iPhone 11 Pro ke bawah, charger adapter kalian berarti masih 5 watt. Dan itu juga masih Type A ke Lightning. Dan sedangkan di iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 itu default dari chargernya yaitu Type C ke Lightning. Sehingga udah pasti banget kalau kita harus beli untuk charger port yang baru ataupun adapter charger ya. Terus yang kedua, untuk kalian yang mempunyai charger adapter iPhone 11 Pro ataupun iPad Pro, nah itu sebenarnya udah Type C ke Lightning sih, dan itu 18 watt. Nah, tapi kalau kalian ingin menikmati fast charging yang baru dari iPhone 12, lini iPhone 12 ya, yaitu 20 watt, ya kalian mau nggak mau juga harus membeli charger adapter yang baru. Nah, untuk itu pertanyaannya, charger apa yang harus kita beli untuk iPhone 12 yang kita punya kali ini? Untuk itu gue punya di sini beberapa charger, tepatnya 3 kepala charger yang akan gue bandingin. Yang pertama yaitu USB-C 20 watt power adapter brand Apple. Terus juga gue bakal compare Anker. Ini juga salah satu yang laris manis banget, yaitu Anker PowerPort 3 Nano yang sama-sama 20 watt juga. Dan ini secara ukuran dia lebih kecil ya dibandingkan yang bawaan Apple. Terus yang ketiga yaitu Baseus 60 watt. Dan Baseus ini merupakan salah satu brand dari aksesoris yang cukup terkenal ya. Dan dia terkenal ya termasuk budget aksesoris gitulah. Oke, karena di line up iPhone 12 sekarang Apple juga menghadirkan teknologi baru yaitu MagSafe. Dan di sini gue juga akan coba compare apakah MagSafe ini jika di-compare dengan wireless charger biasa itu worth it apa enggak ya. Oke, jadi sebenarnya MagSafe ini teknologi lama yang di-reinvite lagi ya di tahun 2020 ini untuk iPhone 12, yang mana dengan keadaan MagSafe ini untuk pengisian wireless chargernya kita jadi lebih mendapatkan posisi yang lebih pas, sehingga ini menghasilkan pengisian daya yang lebih efisien. Nah, selain itu juga berbeda dengan key wireless charger biasa, MagSafe ini kapasitas chargernya itu adalah 15 watt. Dan di sini gue juga akan coba compare ya, apakah 15 watt ini benar-benar signifikan banget untuk pengecasannya jika dibandingkan dengan key wireless charger biasa. Dan di sini gue coba compare dengan Spigen Speedy Bose Compact One. Dan ini cukup kecil juga dan ukurannya nggak jauh beda lah dengan MagSafe ini, walaupun ukuran boxnya itu cukup besar ya. Oke, untuk MagSafe sendiri, untuk supaya hasilnya itu lebih optimal, di sini juga gue bakal pakai leather case dari iPhone 12 Pro yang kemarin gue sempat review ataupun sempat unboxing ya. Dan karena itu kita langsung aja masuk ke main topiknya. Let's get started. Oke, jadi di tes kali ini gue coba mengukur dengan parameter yang sama, yang mana masing-masing kombinasi charger gue charge dengan level baterai yang sama, yaitu di 40% dengan waktu 90 menit. Nah, kenapa gue sebenarnya mengukur dengan parameter 40% dan 90 menit? Karena ya itu sebenarnya lebih ke real case di mana gue biasanya menge-charge baterai ya, yaitu di 40%-an kurang lebih. Karena gue menjaga banget baterai health gue, karena kalau di bawah 40% gue takut kalau baterai health-nya itu bakal ngedrop ataupun turun ya. Nah, untuk 1,5 jam sendiri, gue rasa orang kalau nge-charge handphone 1,5 jam itu udah paling lama banget ya kita. Ya maksudnya di zaman sekarang gitu nggak pakai smartphone selama 1,5 jam tuh kayaknya udah maksimal banget ya. Nah, untuk itu ini real case banget untuk pengetesannya. Nah, di pengetesan ini sendiri juga gue bagi ke beberapa sesi, yaitu di 30 menit, 60 menit, 70 menit, 80 menit, dan terakhir 90 menit. Nah, untuk itu langsung aja ya kita lihat hasil dari masing-masing charger kombinasinya. Grafik pertama ini merupakan kombinasi dari Apple Lightning Cable plus Apple Power Adapter 20 watt. Bisa dilihat pada grafiknya kalau pengisian baterai di start dari level baterai 40%. Lalu dalam kurun waktu kurang lebih 90 menit, ini sudah mencapai level baterai 100%. Lalu bisa dilihat speed pengisian baterai terus menurun seiring bertambahnya level baterai untuk tujuan menjaga kesehatan baterai. Grafik kedua ini merupakan kombinasi dari Apple Lightning Cable plus Anker PowerPort 3 Nano 20 watt. Bisa dilihat pada grafiknya kalau pengisian baterai di start dari level baterai 40%,
lalu dalam kurun waktu 90 menit ini sudah mencapai 100%. Dan overall untuk grafiknya kita bisa lihat kalau speed pengisian sama dengan apa yang ada pada Apple Power Adapter 20 watt ya, which is very good. Oke, kita langsung masuk ke grafik yang ketiga. Di grafik yang ketiga ini agak sedikit berbeda karena gue langsung compare antara 3 kombinasi baterai ya, yang mana secara umum gue membandingkan antara Apple MagSafe dengan Qi wireless charger biasa yang diwakili oleh Spigen Steady Boss. Oke, kita langsung masuk ke analisa pengisian baterainya ya. Di sini kita bisa lihat kalau MagSafe memimpin dengan yang menggunakan Anker Power Port ya. Nah, tapi ternyata di riset akhirnya antara Apple MagSafe yang menggunakan Apple Power Adapter dengan Apple MagSafe ditambah dengan Anker Port 3 nano 20 watt ternyata memiliki result yang sama, yaitu sama-sama di 81% dalam jangka waktu 90 menit ya. Nah, berbeda dengan Spigen yang menggunakan Qi wireless charger yang secara teori itu cuma 7,5 watt untuk pengisiannya, ternyata hasilnya nggak begitu berbeda ya, yaitu cuma 5% aja. Dan ini menandakan kalau MagSafe nggak worth it banget untuk dibeli ya. Oke, kita masuk ke grafik yang terakhir. Di grafik yang terakhir ini kita bisa melihat semua kombinasi baterai dan speed yang dihasilkan dari masing-masing kombinasi tersebut ya. Dan ternyata untuk resultnya yang paling cepat adalah yang menggunakan Lightning Cable. Dan nggak memperdulikan itu yang menggunakan Apple Power Adapter ataupun yang Anker, ternyata hasilnya sama aja ya. Di 90 menit ini menghasilkan level baterai 100%. Nah, lalu untuk peringkat kedua adalah kombinasi baterai yang menggunakan MagSafe, di mana untuk pengisian baterainya itu menggunakan daya 15 watt ya. Dan yang menggunakan Apple Power Adapter ataupun Anker Power Port ternyata hasilnya juga nggak jauh beda ataupun sama lah bisa dibilang untuk hasil akhirnya, yaitu sama-sama di 81%. Nah, lalu untuk peringkat terakhir itu ada di Spigen Steady Boss yang menggunakan Basius 60 watt. Nah, ternyata untuk Qi wireless charger biasa yang secara output ataupun secara pengisian daya itu cuma 7,5 watt. Untuk resultnya nggak begitu mengecewakan, yaitu di 90 menit itu menghasilkan level baterai 76%. Oke, sekarang kita masuk ke conclusionnya. Untuk kalian yang pengisian baterainya menggunakan Lightning Cable, jadi mana nih yang lebih worth it antara Apple, yang brand Apple ataupun yang Anker? Dan menurut gue jawabannya adalah Anker Power Port 3 nano ini. Kenapa dia lebih worth it? Yang pertama, secara value to performance, tadi kita udah tes ya, untuk 1,5 jam, ini menghasilkan baterai 100% juga untuk level baterainya. Nah, terus kenapa ini lebih worth it? Yang pertama ya karena pricingnya ya. Nah, ini untuk harga retailnya itu cuma 299.000 di iBox ataupun di Digimap. Terus kalau kalian coba cari di JD itu cuma 229.000. Nah, jika kalian compare sama ini, yang brand Apple itu di harga 449.000 di harga retailnya ya. Jadi savingnya banyak banget. Jadi ya ini lebih worth it lah jelas. Nah, terus untuk portabilitas dan teknologinya, Anker ini juga menurut gue yang menang ya. Nah, karena yang pertama secara dimensi Anker ini lebih kecil dibandingkan yang brand Apple ini. Terus juga secara waranti dia 18 month, jadi kalau rusak kalian bisa langsung klaim lah ya ke Anker. Nah, terus untuk teknologi yang lain ini juga sudah menggunakan Power iKey 3.0. Terus juga ada voltage boost-nya sehingga fast charging pastinya. Terus juga multi protect. Dan ini aman banget kok. Terus gue juga bisa garansi ke kalian kalau selama 2 bulan ini gue pakai, baterai health gue tetap di angka 100%. Nah, terus untuk kalian yang nanya apakah perlu MFI untuk sebuah power adapter, dan jawabannya untuk power adapter itu nggak ada MFI-an, jadi aman untuk menggunakan power adapter apa aja. Jadi itu kesimpulan dari gua. Nah, lalu untuk kesimpulan wireless charger mana yang lebih worth it antara yang Qi wireless charger biasa yang mana ini cuma 7,5 watt ya untuk kapasitasnya dibandingkan dengan MagSafe yang 15 watt. Ternyata untuk pengisian dayanya ini cuma beda 5% ya di kisaran pengecasan waktu 5 ataupun 90 menit ataupun 1,5 jam. Nah, menurut gue ini MagSafe ini kurang worth it ya. Yang mana juga secara harga ini mahal banget, yaitu di harga 899.000 di iBox dan di Digimap kalau nggak salah 849.000. Nah, ini waktu itu gue beli cuma 200 ribuan dan bisa dibayangkan kan untuk savingnya berapa banyak. Dan untuk hasil dari level baterai yang dihasilkan juga nggak jauh beda dengan MagSafe. Jadi menurut gua Qi wireless charger biasa yang merek Spigen ini dengan tipenya Steady Boss Compact 1. Jadi menurut gue ini lebih worth it sih untuk dibeli ya dibandingkan dengan MagSafe. Nah, apalagi kalau kalian bundling antara MagSafe kepala MagSafe-nya ya, chargernya dengan aksesoris lainnya yaitu case-nya, itu bakal lebih mahal-mahal lagi, yaitu ini berarti di kisaran lebih dari 2 juta lah yang jelas. Jadi menurut gua untuk kalian yang suka dengan teknologi wireless charger lebih worth it untuk yang Spigen ini. Tapi untuk Qi wireless charger biasa ini karena nggak ada MagSafe-nya,
kalian harus benar-benar memastikan posisi iPhone kalian, ataupun kalian pastikanlah kalau iPhone kalian itu benar-benar tercas dulu baru kalian tinggal intinya ya. Oke, jadi segitu aja video gue kali ini. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton dari awal video sampai akhir tanpa di skip apalagi ya. Dan kalau kalian menyukai komparasi seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini ya untuk support channel ini. Oke, segitu dulu. Gue pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.